Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kita tahu semua bahwa di dalam 2 tahun ini kita mengalami kesulitan untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bisa menjadi garam, kita harus bisa tetap menjadi terang, kita harus bisa bertahan, kita harus bisa bertumbuh, bahkan kita harus bisa menghasilkan buah. Sekalipun kita ada di masa-masa sukar ini, karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Nah, mari kita sharing, mari kita belajar pada siang hari ini bagaimana supaya kita bisa bertahan, bertumbuh, dan menghasilkan buah di masa yang sukar ini. Ada 2 hal yang harus kita miliki supaya kita bisa bertahan, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Yang pertama adalah kita harus memiliki akar yang kuat. Kenapa? Sebuah pohon ditentukan oleh akarnya. Kekuatan sebuah pohon itu ditentukan oleh kuat atau tidaknya akar tersebut. Semakin kuat akarnya, maka pohon itu pun akan semakin kuat. Akar yang kuat akan memberikan kekuatan kepada pohon itu. Waktu pohon itu menerima angin, menerima topan, menghadapi banjir yang menerpa dia, akar yang kuat akan membuat pohon itu kuat. Demikian juga dengan hidup kita, dengan kerohanian kita. Waktu akar kita kuat, maka kehidupan kita pun akan menjadi kuat. Nah, dalam pengajarannya Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan di dalam Markus pasal yang keempat ayat 3 sampai ke-8. Markus pasal yang ketiga ayat 4 sampai 8. Mari kita baca sama-sama. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Di dalam pengajarannya Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengertian bahwa ada 2 macam tanah di mana benih itu bisa bertumbuh dan tidak bisa bertumbuh. Di tanah yang tidak baik, di tanah yang tipis, di tanah yang berbatu, dan di tanah dengan penuh semak duri, benih itu tidak bisa bertumbuh karena benih itu tidak bisa berakar, tidak bisa menemukan sumber air sebagai sumber kehidupan dia. Akar-akarnya tidak bisa merambatkan, menembus batu-batu untuk menemukan sumber air itu, sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh. Tetapi ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, benih itu bisa berakar, benih itu bisa merambatkan batang-batangnya sampai dia menemukan sumber air, tempat dia menyerap air dan mengalirkannya ke tubuhnya, yang menopang kehidupannya, yang membuat dia bisa bertumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau memiliki kehidupan yang kuat, kita bisa bertahan di masa yang sukar, kita bisa bertumbuh, kita bisa menghasilkan buah di masa yang sukar ini, maka kita pun harus memiliki akar yang kuat. Dan akar yang kuat dihasilkan di tanah yang baik. Di mana kita bisa menemukan tanah yang baik? Tanah yang baik kita bisa temukan, kita bisa hasilkan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita memuji, waktu kita menyembah Tuhan, tanah hati kita yang tidak baik akan dibuat baik oleh Tuhan. Kasih-Nya akan melembutkan hati kita yang keras. Kasih-Nya akan membuat tanah hati kita menjadi baik. Dan di tanah yang baik itu, akar
yang ada pada kita akan bisa merambatkan batang-batangnya, akan bisa mencari sumber air kehidupan dan menyerap air itu dan mengalirkannya di dalam tubuh rohani kita, yang membuat rohani kita menjadi kuat. Rohani kita bisa bertumbuh, roh kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara dikasihi Tuhan, hal yang pertama supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berbuah, kita harus memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan akar yang kuat itu kita bisa dapatkan waktu kita ada di dalam persekutuan yang kuat, waktu kita ada di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, waktu kita ada di dalam persekutuan yang erat dengan firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah persekutuan yang kuat, milikilah persekutuan yang erat dengan Tuhan dan dengan firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi kuat. Akar-akar kita bisa merambatkan batang-batangnya ke sumber air kehidupan itu dan menyerap air itu untuk mengalirkannya di dalam roh kita, yang membuat roh kita menjadi kuat. Amin. Nah, di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Sumber air kehidupan itu adanya di tahta Allah. Jadi tidak ada sumber air kehidupan buat roh kita di dunia ini. Satu-satunya tempat sumber air kehidupan itu adalah di tahta Allah. Dan tahta Allah dapat kita jumpai ketika kita mau masuk di dalam hadirat-Nya, memuji, menyembah Dia. Ketika kita masuk di dalam persekutuan dengan Dia, ketika kita masuk di dalam doa, ketika kita masuk di dalam saat teduh, kita akan menemukan tahta Allah. Dan di sanalah kita bisa merambatkan akar-akar kita. Kita bisa menemukan sumber air kehidupan itu dan menyerap air itu, yaitu firman Allah. Saudara, bacalah firman Allah. Mengerti atau tidak mengerti, baca firman Allah itu sebagai air kehidupan buat kita, buat roh kita, supaya roh kita kuat. Seberapa besar kita bisa menyerap firman Allah, sedemikianlah nanti kuatnya roh kita dalam menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertahan, kita bisa bertumbuh, dan kita bisa menghasilkan buah di masa yang sukar ini? Yang kedua adalah miliki iman yang kuat. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, iman yang kuat itu dihasilkan dari pendengaran firman Tuhan. Dan pendengaran firman Tuhan itu kita dapatkan waktu kita menyerap sumber air kehidupan dari tahta Allah. Waktu kita mengadakan persekutuan yang erat, waktu kita mengadakan persekutuan yang kuat dengan Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita bersaat teduh, waktu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Roma 12, Roma pasal 10 ayat 17 katakan, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang kuat? Kita harus mendengar firman Tuhan sebanyak mungkin. Sebanyak firman Tuhan kita dengar, sekuat itulah iman kita. Semakin banyak firman Tuhan kita baca, iman kita akan menjadi semakin kuat. Ini adalah beberapa buktinya. Yang pertama, waktu kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, tentu kita akan menghadapi masalah
Nah, waktu kita menghadapi masalah dengan klien, waktu kita menghadapi masalah dengan supplier, dengan pelanggan, dengan konsumen, dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis kita menghadapi perselisihan dengan mereka, maka saudara, kalau kita memiliki akar yang kuat, kalau batang-batang akar kita telah merambatkan akarnya ke sumber air kehidupan kita dan menyerap banyak air kehidupan itu buat roh kita, yaitu firman Allah, maka waktu kita menghadapi masalah itu, firman Tuhan akan berkata kepada kita lewat akar itu dan mengalirkannya di dalam hati kita. Dan berkata, Roma 12 ayat 17-18 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Jangan cari masalah dengan orang, jangan mencari masalah dengan siapapun juga. Kalau hal itu bergantung kepada kita, firman Tuhan berkata, berdamailah dengan semua orang. Waktu mereka berbuat jahat kepada kita, menipu kita, nggak bayar utang, memperlambat pembayaran, menahan-nahan berkat Tuhan atas kita, yang kita bisa lakukan adalah firman Tuhan yang kita serap setiap pagi lewat saat teduh. Firman Tuhan berkata, jangan balas kejahatan, jangan marah sama mereka, jangan kecewa sama mereka, serahkan mereka lewat doa kepada Tuhan. Serahkanlah segala keinginanmu lewat doa, permohonan, dan ucapkan syukur. Berkati hidup mereka, ampuni mereka dan berkati mereka. Sudah selesai. Itu tugas kita, itu bagian kita. Bagian Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan lakukan untuk mereka. Kita hanya berdoa kiranya Tuhan mengampuni mereka dan memberkati mereka. Amin. Waktu kita kehilangan pekerjaan, waktu usaha kita menurun, bisnis kita menurun, waktu kita ada di ujung tanduk, maka firman Tuhan yang kita serap setiap pagi lewat persekutuan dengan firman Allah, akar itu yang sedang menyerap air itu, yaitu firman Tuhan, akan mengalirkannya di dalam tubuh kita. Dia akan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Waktu kita kehilangan pekerjaan, waktu kita kehilangan usaha, waktu bisnis menurun, sudah ada di ujung tanduk, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dia berkata, Allah itulah kekuatanku. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah jalan keluarku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan tidak akan pernah kehilangan dan kehabisan jalan keluar buat hidup kita. Percayalah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang kuat itu timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Waktu firman itu timbul di dalam hati kita, bagian kita adalah memperkatakannya dan percaya. Memperkatakannya dan percaya. Memperkatakannya dan percaya. Semakin banyak kita memperkatakannya, semakin kita percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Percaya, perkatakan, percaya, perkatakan. Ingat, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Contoh terakhir, waktu kita khawatir karena pencobaan-pencobaan, masalah keuangan, masalah biaya pendidikan anak-anak, masalah ekonomi rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha. Ketika kita diterpa dengan kekhawatiran, maka akar yang kuat, akar yang sudah menyerap
air itu dari sumber air kehidupan, yaitu firman Allah. Itu akan berkata kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Waktu kamu ada di dalam pencobaan, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, saudara, waktu kita mendengar firman itu muncul di dalam hati kita, yang dialirkan oleh Roh Kudus kepada roh kita, bagian kita adalah memperkatakannya dan percaya. Perkatakan firman Tuhan yang timbul di dalam hati kita, yang dialirkan oleh Roh Kudus kepada kita. Perkatakan itu, pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi kekuatanku. Aku percaya waktu aku di dalam pencobaan ini, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepadaku. Amin. Tuhan pasti akan mempersiapkan satu pekerjaan yang baru buat aku yang lebih baik. Tuhan pasti akan menyediakan kepadaku sebuah usaha yang baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan dari Tuhan? Yes. Bagaimana kita bisa mendapatkan bisnis dan usaha dari Tuhan? Bisa. Lewat apa? Lewat kita persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita masuk di dalam saat teduh, waktu kita doa, waktu kita memuji, waktu kita menyembah, waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Usaha apa yang harus kita kerjakan? Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Waktu kita bersekutu dengan erat, waktu kita berakar di dalam Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian kita adalah memperkatakan firman itu dan percaya. Perkatakan dan percaya. Semakin sering kita percaya, semakin sering kita mendengar, iman kita akan semakin kuat. Semakin kita percaya, semakin kita bisa menghidupi firman Tuhan itu. Ketika kita hidup di dalam firman, dan firman itu hidup di dalam kita, firman Tuhan katakan, mintalah apa yang kamu mau, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi supaya kita bisa bertahan di dalam masa-masa sukar ini, bahkan kita bisa bertumbuh dan kita bisa menghasilkan buah di masa-masa sukar ini, milikilah akar yang kuat lewat persekutuan yang kuat, lewat persekutuan yang erat dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Baca dan renungkan firman Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan, sehingga itu merupakan menjadikan sumber kekuatan buat kita. Waktu kita menghadapi masalah kehidupan kita sehari-hari, ketika firman itu muncul di dalam kehidupan kita, perkatakan itu dan percaya, maka Tuhan akan memberkati dan memberikan kepada kita hikmat dan jalan keluarnya. Amin, saudara. Tetap bertahan, tetap bertumbuh, dan tetap berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.